Di video kali ini gue pengen bahas kamera yang sebenarnya udah agak lama, tapi gue rasa di tahun 2024 ini value-nya lebih menarik lagi. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lagi kamera Nikon Z30. Apakah kamera ini worth it buat kalian pertimbangkan di tahun 2024 ini? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada lomba foto bulanan rutin, kita berencana melanjutkannya di tahun ini. Dan hadiah utamanya adalah kamera mirrorless. Yang kemarin, yang awal tahun itu udah dapat Sony A7 IV. Harusnya barangnya udah nyampe sekarang ya. Kalau misalkan dia udah ngepost, kita pasti repost di SM Media. Tapi ya itu, kemarin dapat A7 IV dan harusnya di bulan Februari nanti kita bakal umumin lomba yang selanjutnya. Buat yang udah punya presetnya, kalian free buat ikutan tanpa pungut biaya apapun. Tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Tapi ya, langsung masuk lagi kita ke pembahasan si kameranya, yaitu adalah Nikon Z30. Jadi dia sekarang punya value yang cukup menarik karena pertama kali kita review itu harganya hampir 12 juta rupiah, 11,8an gitulah seinget gue. Dan sekarang harganya kalau kalian beli body only, yang itu juga body only tadi yang hampir 12, dan sekarang kalau body only itu dia dijual dengan harga hampir 10 juta rupiah. Jadi 9.800.000 gitu ya, hampir 10 juta rupiah. Lumayan, turun 2 juta dan menurut gua ya lebih pas lagi buat dipertimbangkan. Karena gini, sebelumnya di angka 10 juta body only gitu ya, di kisaran tersebut sebelumnya tuh bener-bener nggak ada lawan yang main cuma Sony ZV-S10. Tapi pas gua ngelirik Z30 lagi dengan harga tersebut, gua rasa ini bisa bersaing dengan ZV-S10 dengan masing-masing membawa perbedaan kayak kelebihan dan kekurangan yang cukup berbeda gitu. Jadi balik lagi ke pilihan kalian masing-masing nantinya. Pertama pastinya impresi fisik dulu. Dan impresi fisik benar-benar berperan besar di kamera ini. Karena kalian bisa lihat tampangnya ganteng banget. Kalau kita berbicara soal desain, dia jelas bukan lawannya ZV-S10. Di semua sisi ya, mau kita berbicara soal estetik desain, mau soal build quality, sampai gripnya, kalian bisa lihat tangan gue megangnya, itu enak banget gitu. Jadi semuanya menang telak dibandingkan ZV-S10. Bahkan menurut gue, untuk soal desain ya, sama A6400 pun ini jauh lebih ganteng gitu. Jadi kalau misalkan A6400 itu gue kasih nilai skor 7, ini gue kasih nilai skor 9 gitu. Karena emang seganteng itu gitu. Dan kalian bisa lihat ya detail-detailnya. Ini gue sambil nyoba lensa baru. Boleh kalau yang mau menebak kita pakai lensa apa gitu ya. Tapi nih kalian bisa lihat, langsung makro gini kan. Dan ya, ini secara desain dia benar-benar cakep banget secara estetik. Dia juga untuk pengoperasian itu menang dibandingkan ZV-S10 karena dia layarnya udah articulating sama. Cuman dia udah touchscreen dan touchscreennya kepake gitu. Di sisi menunya kayak shutter speed aja itu bisa kita tap, kita bisa ubah dari touchscreennya. Jadi dia jauh lebih friendly kalau kalian memang pemula yang baru beli kamera gitu ya. Antara ZV-S10 sama ini jauh lebih friendly untuk kontrolnya gitu. Karena kalau ZV-S10 kan masih pakai UI Sony yang lama yang masih cukup merepotkan. Tapi itu masih di soal di pengoperasian sama tampang fisiknya aja. Memang untuk spesifikasi lebih dalamnya nanti ya Sony akan tetap cukup lumayan gitu. Tapi masuk ke spesifikasi, kita bahas sensornya dulu. Dia menggunakan sensor 20 megapiksel dimana sedikit lebih rendah dari sensornya Sony ZV-S10 yang 24 megapiksel. Tapi itu 24 megapiksel sensor lamanya Sony ya, yang rolling shutternya masih lumayan banget. Mungkin karena read out speed sensornya juga nggak terlalu bagus. Di sini yang gua rasain read out speednya mungkin lebih baik karena nggak serasa nggak separah itu gitu rolling shutternya kalau misalkan kita agak geter-geter dikit. Tapi ya tadi perlu di note juga dia di bawah ZV-S10 untuk resolusi totalnya dia 20 megapiksel doang. Dan untuk beberapa orang 24 dan 20 megapiksel itu perbedaan yang nggak sedikit gitu. Jadi itu gua rasa worth noting juga. Dan dia udah pakai mounting punyanya Nikon yang terbaru yaitu Nikon Z mount gitu ya, dimana ini adalah mounting yang cukup reliable menurut gua dan long term juga, nggak kayak mungkin Canon M mount yang udah jelas-jelas dimatikan gitu ya, disuntik mati. Dan di sini dia otomatis ini adalah mounting masa depannya si Nikon juga, yang kedepannya gue yakin develop lensa akan lebih berkembang lagi. Dan salah satu poin kenapa gua membahas dia adalah karena poin lensanya itu udah mulai dikembangkan oleh lensa third party juga. Salah satunya yang kita pakai ada di sini nggak ada ya? Yang kita lagi cobain juga itu ada
27 mm f1.2 gitu ya. Lensa Viltrox Pro, gue sampai tadi susah mengingat, tapi maksud gue gini, kita waktu pertama review, kalau kalian nonton, kita reviewnya itu lumayan niat di Karimun Jawa waktu itu, dan ya impressionnya oke, kameranya so-so lah gitu, nggak jelek tapi nggak yang bagus banget juga. Cuman waktu itu ya kita pakai lensa ini, lensa kitnya aja DX1650, dan pas kita cobain pakai Viltrox 27 mm f1.2, itu bener-bener gila banget gitu. Gua suka banget, dan menurut gua itu starting point yang menarik gitu ya. Emang lensanya nggak murah juga, tapi ya dibandingkan lensa-lensa native kebanyakan yang kualitasnya sedia, itu tetap gokil gitu. Jadi ya itu sedikit note aja. Tapi pembahasan di sini bukan pembahasan dari lensa tersebut, pembahasannya adalah Nikon Z30. Tapi itu secara general untuk mountingnya sendiri udah lebih reliable dan mulai dikembangkan juga. Jadi lebih cocok juga kalau misalkan kalian memang serius ke depannya tuh punya gambaran, kalian pengen profesional di brand Nikon gitu. Jadi mungkin target utama kalian ke Z8 atau Z9, ya menurut gue ini adalah starting point yang cocok. Kualitas foto sendiri bagus, RAW-nya juga proper, bisa menghandle informasi di dalam foto kita dengan cukup banyak, sehingga di post processing juga lumayan enak. Cuman emang ada sedikit note, dan ini gue rasain di semua lini Nikon ya, termasuk yang flagshipnya, lini mirrorless, gue nggak cobain DSLR-nya, lini mirrorless Nikon yang gue rasain tuh file RAW-nya, .nef-nya, itu kalau di Lightroom tuh suka kedip, bukan kedip-kedip gitu ya, cuman kita baru import, dia warnanya normal, nanti tiba-tiba warnanya berubah dulu gitu, exposure-nya berubah. Gue nggak tahu kenapa, mungkin itu tidak terjadi kalau kalian pakai Capture One, tapi gue belum coba juga. Cuman ya itu sedikit note aja yang mungkin perlu diketahui. Tapi secara kualitas sendiri, warnanya cakep, gambarnya tajam, nggak ada isu sama sekali. Jadi gue udah demen banget, dan RAW-nya proper juga, maksudnya warnanya ya terbilang netral, dynamic range terjaga. Kita atur-atur dari Lightroom untuk pengaturan berbagai slider, ya berasa kayak pakai file RAW pada umumnya gitu, enak. Proper banget. Cuman buat video di sini dia yang jadi poin cukup lemah dibandingkan Sony ZV-E10. Video dia bisa 4K 30p maksimalnya, udah 4K 30p. Cuman ada beberapa hal yang tidak ditawarkan di sini, kayak dia tidak ada lock profile. Kalau kalian pengen belajar color grading, otomatis lock profile bakal menarik banget. Kayak kalau kalian pakai Sony ZV-E10 itu kalian bisa kalau pengen explore dengan lock profile. Sama dia tidak ada headphone jack. Walaupun dia ada mic input ya, jadi udah proper juga kalau kalian bikin konten. Tapi buat gua, paling nggak buat tim ST Media ketika kita syuting-syutingan, ya yang lumayan krusial adalah headphone jack gitu, dan dia belum membawa headphone jack di sini. Dan ya itu jadi kekurangan dibandingkan si Sony ZV-E10. Sama karakter videonya juga agak membingungkan ya di kamera ini. Gue nggak bilang jelek, sebenarnya proper, cuman kayak ada unnecessary processing gitu yang membuat vibrance-nya tuh kelihatan agak kuat. Mungkin gue nggak tahu juga, tapi karena mungkin kamera ini ditujukan untuk pengguna baru gitu ya, atau pemula atau orang-orang yang pertama beli kamera, mungkin itu untuk memberikan impresi wah warnanya bagus gitu, wah warnanya kuat. Tapi yang gue rasain setelah gue banyak pakai kamera, justru dia memberikan over vibrance yang kurang nyaman dilihat mata. Dan apalagi kalau kita di posisi-posisi yang memang warnanya kuat ya, kayak golden hour gitu yang nge-orange banget, tuh vibrance-nya kurang enak. Jadi saran dari gue, kalau kalian memang syuting video pakai kamera ini, ya pakai picture profile-nya yang neutral, atau ya di editing kalian turunin aja vibrance-nya dikit, itu jauh lebih enak. Dan bagusnya itu nggak merusak gambarnya juga. Ketika kita masuk ke editing, kita turunin vibrance-nya dikit gitu ya. Cuman ya itu ada sedikit hal yang menurut gue mungkin ya kedepannya kalau memang mereka keluarin kamera entry level lagi, tidak perlu lah, itu unnecessary gitu dengan vibrance yang agak berlebih. Tapi ya itu secara overall ini kamera yang gokil banget. Ini adalah satu-satunya penantang menurut gua untuk Sony ZV-E10 saat ini. Kalau kalian nyari kamera mirrorless baru di ranah entry level sekitar 10 juta, ya menurut gua ini dan ZV-E10 adalah yang paling worth it dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kalian lebih serius ke videonya, pengen ngulik-ngulik lebih dalam dengan menu-menunya, tapi kalian ya nggak masalah juga ngulik menu yang kayak agak repot buat cari menunya ke dalam dan lain sebagainya dengan kontrolnya yang terbatas, ya Sony ZV-E10 gua rasa lebih oke. Dan kalau kalian serius di ekosistem Sony ke depannya gitu. Tapi kalau kalian lebih serius ke ekosistem Nikon, atau mungkin kalian sebagai pemula nggak mau yang menunya terlalu ribet, kalian juga nggak nyobain lock profile atau gimana-gimana yang sampai teknis banget, menurut gua ini lebih tepat gitu. Apalagi ya tadi dia udah kontrolnya juga dari touchscreen-nya udah lebih oke. Dan menurut gua ya secara value dua kamera itu adalah yang terbaik dengan caranya masing-masing. Sama ini kalau kalian bawa ke depan orang-orang ya, maksudnya
ini kamera tuh yang lumayan untuk shoot juga, inspire to shoot gitu. Yang kalau kita bawa tuh rasanya pengen motret gitu, rasanya pengen bikin video karena kameranya ganteng gitu. Sedangkan kalau Sony ZV-E10 kan ya lumayan agak mainan lah gitu. Tapi balik lagi jeroannya dia bisa menghasilkan video yang speknya lebih tinggi gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Sekali lagi gua pengen kalian tebak gua lagi ngetes lensa apa karena ini ganteng banget lensanya. Gua belum demoin maksimal tadi, gua belum demoin ini. Luar biasa. Ini jaraknya juga dekat gue dengan kamera gitu ya. Nih kalian bisa lihat tangan gue masih nekuk. Nah, udah kena tuh. Kayaknya kena ke lensanya deh. Gue takutnya kotor atau apa. Tapi ya itu, lensanya deket banget. Jadi sedikit clue buat kalian, lensanya wide banget dan autofocus. Dan ya kalian bisa lihat minimum focusing distance-nya. Wah, luar biasa. Jadi ya, silahkan ditebak di kolom komentar. Nanti mungkin akan kita jadikan pembahasan di video-video berikutnya. Tapi ya, paling itu aja sedikit seputar Nikon ZV. Tapi gue soalnya lagi agak seneng juga dengan lensanya ini ya, yang gue dari tadi pamerin, wah gitu kan, ganteng banget. Jadi agak-agak blunder. Tapi ya itu aja sedikit pembahasan gue seputar Nikon Z30 kali ini. Bener-bener kamera yang gokil banget, kamera yang ganteng dan patut juga buat kalian pertimbangkan kalau kalian lagi nyari kamera pertama di kisaran harga 10 juta untuk body only gitu. Tapi ya paling itu aja sih. Sedikit gambaran aja ya. Emang Sony ZV-E10 lebih murah, dia 10 juta tuh udah dapet kit setahu gua. Tapi ya itulah, buat harga di Indonesia agak rumit karena sebenarnya di lini ini ada 3 produk. Sayangnya Canon DR50 itu menjual harga di 12 juta gitu. Jadi memang agak susah buat kita banding-bandingin di sini. Tapi ya itu, so far semoga bisa jadi referensi buat teman-teman dalam menentukan kamera kalian. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa untuk berkarya. Asik. Kok dia nggak fokus? Nah.